Ini kalau kami boleh sama-sama duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, kami telah membawa setiap doa syafaat kami Tuhan ke hadapan-Mu, dan kami tetap percaya bahwa Engkau telah menjawab setiap doa dan setiap seruan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan untuk kami dan pakai hamba untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Taruhkan firman dalam bibir mulut hamba Tuhan, dan biar firman ini berbicara kepada hamba dan juga berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Maaf malam ini saya menggantikan suami saya. Bapak Ibu baru nyampe tadi jam 7 kurang dari Jakarta karena ada pertemuan dengan anak tua di Jakarta, dan dia kecapean, pusing. Akhirnya dia udah minta permisi sama Pak Morris, dan ini juga pun dadakan. Tapi saya percaya bahwa setiap kami, setiap anak-anak Tuhan, setiap kami yang disebut sebagai Laskar Kristus itu harus tetap siap. Apapun yang terjadi, kami harus tetap siap. Amin. Malam ini kita mau baca firman Tuhan dari Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang bunyinya, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Ya, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Di sini saya sangat diberkati dengan firman Tuhan. Ini ayat ini firman Tuhan yang saya dapat di saat teduh. Dan setiap saat teduh itu selalu saya simpan di handphone saya untuk kapan-kapan saya bisa share, dan saya sangat diberkati sama firman Tuhan dari 1 sampai 6 tadi, bahwa di situ Tuhan berkata sangat jelas bahwa Mazmur Daud berkata bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yang perlu saya katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa kita itu nggak punya apa-apa di dunia. Yang punya itu Tuhan. Karena Tuhan punya bumi dan segala isinya. Dan segala isinya yang ada pada kami, kekayaan, harta yang bergerak dan tidak bergerak, itu semuanya punya Tuhan. Ya, jadi untuk apa kita sombong? Untuk apa kita bangga? Untuk apa kita megahkan diri? Karena semua ini ada Tuhan yang punya. Kita ini hanya dipinjem sama Tuhan. Oleh karena itu ayat yang kedua dia mengatakan gini, sebab dialah yang mendasarkan di atas laut dan menegakkan di atas sungai-sungai. Jadi Tuhan itu berkuasa di mana-mana. Tidak ada keterbatasan. Ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Dan ini saya sangat cocok sekali firman Tuhan malam hari ini sama kita, karena kita kan sedang ada di dalam topik doa di altar. Di sini dikatakan ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Lalu di sini saya katakan bahwa gunung Tuhan itu berbicara tentang doa, bukit doa. Jadi
Siapa sih yang boleh naik, yang boleh datang gitu ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya? Kudus. Kalau Bapak Ibu, saya juga pribadi coba kita mengintrospeksi diri kita bahwa eh, saya nih udah layak belum sih untuk datang. Tadi dibilang bahwa boleh naik ke atas gunung Tuhan dan boleh berdiri di tempat yang kudus. Sekarang ini kita sedang berdiri di tempat masing-masing kita itu adalah tempat yang kudus. Jadi coba kita melihat kepada diri kita masing-masing, apakah saya sanggup, saya mampu, saya sudah pas belum sih untuk melakukan ayat yang ketiga ini. Saya pun mengatakan saya belum sempurna. Saya pribadi belum sempurna. Dikatakan begini, dia mengatakan bahwa uh, ada ciri-cirinya orang yang berdoa. Jadi di sini bukan berarti jadi pendoa, tidak. Buat setiap anak Tuhan itu harus bisa berdoa. Nah, ciri-ciri orang yang berdoa itu, apa sih ciri-ciri yang Tuhan mau sama kita? Adalah orang yang bersih. Ayat yang keempat mengatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dalam arti kata, kita yang ada di sini yang mengikuti doa di altar ini, saya percaya kita bukan orang yang jahat, tidak. Kita punya hati yang murni untuk datang malam ini berdoa di altar, mengikuti setiap doa morning chapel, mengikuti doa di altar hari Jumat. Itu bagus, saya katakan itu bagus. Tetapi di sini firman Tuhan bilang sangat jelas orang yang bersih tangannya dan murni hatinya itu pertama. Ya. Kedua, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Nah, di sini saya tadi sambil merenungkan waktu Pak Ye bilang aku suruh ganti, saya tanya Tuhan, apa yang harus saya bawa gitu dari sekian catatan saya ini, apa yang harus saya bawa dan uh, ya Roh Kudus bukan bilang, taruh di hati saya bahwa ayat ini yang saya bahas dan saya bahas itu bukan buat Bapak Ibu aja, tapi buat saya juga. Saya perlu introspeksi diri. Bahkan tidak menipu. Kami yang ada di sini pasti bukan orang-orang yang suka menipu, yang suka menjelekan orang lain, atau yang suka merugikan orang lain, tidak. Dalam arti menipu itu hal yang kecil yang mungkin untuk kita itu biasa gitu loh. Itu saya nggak menipu kok. Tapi kita punya alasan-alasan yang tidak masuk akal, itu juga adalah penipuan. Ya, yang contoh, saya eh, nggak usah jauh lah ya. Contohnya aja kalau kita ntar malam ada doa di altar, ikut ya. Aduh saya nggak bisa, anak saya beginilah, istri saya beginilah, saya lagi beginilah, nggak bisa gitu loh. Itu penipuan kalau saya bilang. Saya katakan di sini penipuan ini jangan kita anggap penipuan yang besar, yang 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 wah gitu loh. Tapi yang kecil-kecil seperti itu adalah penipuan dan kita tidak bisa menipu Tuhan, ya. Terus yang ketiga mengatakan bahwa ya tadi satu, tangan yang murni, tidak menyerahkan diri, dan yang ketiga itu tidak bersumpah palsu. Ya Bapak Ibu dan saya jawab sendirilah, bersumpah palsu itu seperti apa. Ya, coba kita introspeksi diri. Ada nggak tiga hal ini yang ada di dalam kita yang sering kali kita lakukan? Pasti ada. Saya pun ada. Gitu. Ya. Ayat yang kelima mengatakan bahwa dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. Jadi malam hari ini saya tidak panjang-panjang lebar, saya tidak sepintar-pintar bapak-bapak yang suka bikin PowerPoint. Tidak, saya cuma berdasarkan hasil
Tuhan kasih saya firman di waktu saya saat teduh, ya. Dan saya ulang sekali lagi bahwa uh, surga dan bumi itu miliknya Tuhan. Yang ada dalam bumi itu miliknya Tuhan. Kita yang mau datang kepada Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan itu, kita punya hati harus satu, pertama harus bersih. Tidak menjadi orang yang suka menipu dalam hal-hal yang kecil, kemudian tidak bersumpah palsu. Maka intinya adalah kalau ada firman Tuhan berkata, saya lupa. Mungkin Bu Rizky paling hafal, bisa bantu saya gitu. Itu mengatakan bahwa kita punya imam besar, Filipi ya kalau nggak salah ya Bu Rizky ya. Filipi apa? Kita punya imam besar yang begitu dengan beraninya kita untuk datang menghampiri dia. Itu kata firman Tuhan ya. Dan saya catat di sini bahwa kita ini kan tubuh Kristus. Kita ini kita ini adalah tubuh Kristus. Roh Allah itu ada dalam kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang ada dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita, itu Tuhan yang paling tahu. Ya. Jadi kalau itu, maka ayat penutup saya mengatakan bahwa 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah saya dan saudara. Jadi kita ini bait Allah. Untuk mau datang, mau naik ke gunung Tuhan, bersihkan dulu bait Allah kita. Saya suka bilang sama Pak I, belajarlah Pak untuk pikirkan seperti apa yang Tuhan pikirkan. Kemudian saya sedang belajar hal itu, kemudian pikirkan yang positif-positif. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa pikirkan yang baik-baik. Ya, jadi untuk itu saya hanya mau mengatakan bahwa topik malam ini adalah doa di altar. Mari kita praktekkan sama-sama, saudara dan saya, praktekkan firman Tuhan malam hari ini, 3 hal itu. Ya, bersih hati, tidak mengotori tangan, dan tidak menipu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita satu dalam doa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biar firman ini boleh berbicara kepada kami masing-masing. Dan firman ini bukan saja berbicara, tetapi tertanam, bahkan bertumbuh di dalam kehidupan setiap kami yang malam hari ini hadir di dalam doa di altar. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.